Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Mengapa? Dosa merusakkan segalanya. Kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Manusia tidak dapat melihat Allah, dan karena upah dosa adalah maut, manusia tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi tahukah kamu, 2000 tahun yang lalu, ada pribadi yang rela mati di atas kayu salib, menebus dosamu, membayar hidupmu dengan harga yang mahal. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jesus set me free. Shalom teman-teman. Iya. Gimana kabarnya? Luar biasa, Kak? Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan ibadah Ikna tahun 2020. Diharapkan untuk teman-teman mengambil sikap ibadah sebagaimana mestinya. Untuk seluruh petugas, semangat dalam pelayanan. Dan untuk teman-teman, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore semuanya. Ada sukacita, amin? Amin. Haleluya. Mari kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pujian yang mengatakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu Yesus. Dengan darah
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat Sahabat, dan kau dekat. dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, kami berterima kasih ya Bapak buat berkat kasih setiamu Tuhan. Buat sukacita yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Buat nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan pada saat ini ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan sehingga kami boleh memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Jika pada kesempatan ini ya Tuhan, kami tidak dapat dipertemukan secara fisik. Namun kami yakin dan percaya ya Tuhan, kami dipertemukan dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan baik dengan tutur kata, tingkah laku kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas semuanya itu ya Tuhan. Serta ibadah kami ya Tuhan dari awal, pertengahan sampai berakhirnya nanti ya Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, karena namanya sangat luar biasa atas hidup kita, karena namanya
Dia selamatkan kita. Amin. Karena namanya kita dari sini. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan yang terbaik buat kita. Walaupun kita Haleluya. saat ini bisa bertemu, tapi kami akan percaya bahwa kuasanya ada atas kita di mana kita berada. Amin. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh,
berikan kemuliaan Tuhan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita yang hanya tertuju kepada Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu pujian Sungguh Besar. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu besar Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Berikan kepadaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan. Sehingga kami sampai hari ini, kami bisa ada sebagaimana kami ada. Kami bisa memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kami bisa memanggil Engkau dengan sebutan Bapa. Kami percaya semua bukan karena usaha kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Maka dari itu Bapa, hari ini kami mau belajar untuk kami tertanam di dalam firman-Mu. Kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu sehingga iman kami boleh bertumbuh. Dan di dalam hidup ini kami semakin mengenal Engkau, kebenaran itu sendiri, satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami dan atas seisi dunia ini. Biarlah saat firman-Mu disampaikan, hati kami betul-betul ditawan oleh Engkau Tuhan. Kau betul-betul pegang hati kami sehingga saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mendengarkan Injil-Mu, kami merasakan ada lawatan Tuhan, ada kekuatan Allah
dan ada sukacita yang melampaui segala akal yang ada di dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh betul-betul menggelitik kami, boleh betul-betul menyentuh hati kami, bahkan menegur kami Tuhan. Bahkan membangun manusia rohani kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh betul-betul hidup sejalan dengan kebenaran-Mu dan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba tahu kemampuan hamba untuk menyampaikan terbatas, cara hamba menyampaikan terbatas, tapi ada kuasa tidak terbatas yang bekerja di tengah-tengah kami, yang melawat kami dimanapun kami berada, kapanpun kami menonton ini sekarang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama dimanapun kalian berada kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Terima kasih buat kesempatannya, saya diberikan satu kehormatan untuk menyampaikan firman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau mungkin juga selamat subuh jam berapapun teman-teman menonton tayangan ini. Dan hari ini kita memperingati satu kejadian, satu kebenaran, satu karya Tuhan yang luar biasa yang dikaruniakan sama kita, yang menjadi dasar dari iman kita, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, kasih karunia Tuhan. Dan tema kita buat ibadah kali ini adalah Jesus set us free. Yesus membebaskan kita. Mungkin ini satu tema yang sudah sering kita dengar, yang sampai bosan mungkin kita dengar, oh iya Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan berkorban buat kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi saya mau perkatakan tidak ada yang sangat biasa dari tema ini, tidak ada yang terlalu biasa dari pemberitaan ini, karena firman Tuhan berkata inilah yang paling penting yang harus disampaikan kepada setiap kita. Yaitu apa? Injil, pengorbanan Tuhan Yesus, karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini mari kita buka hati kita. Sekali lagi saya akan ajak kita untuk merenungkan betapa dalamnya, betapa mahalnya pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Maka saat ini akan ada kekuatan Allah yang mengubah hidup kita, yang membuat kita semakin kagum, semakin takjub kepada kebaikan, kemurahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Mari sama-sama kita buka ayat tema kita. Saya diberikan ayat tema dalam Roma 6 ayat 18. Tapi supaya kita bisa memahaminya dengan lebih jelas dan tidak cuma satu ayat saja. Saya juga ajak teman-teman untuk membiasakan kalau baca Alkitab, bacalah dengan lengkap sesuai dengan konteksnya. Maka saya ajak kita untuk membuka Roma 6 ayat 14 sampai yang ke-19. Sekali lagi Roma 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Jika sudah mendapatkannya, boleh sama-sama dibuka dan kita baca sama-sama dari rumah atau dari manapun teman-teman menonton ini. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Roma 6 ayat 14 sampai yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Di dalam ayat 14 kita dengarkan satu slogan, satu ayat, satu kalimat yang sudah sangat sering kita dengar, dikatakan seperti ini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita sama-sama tahu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu menggantikan posisi kita yang seharusnya kita dihukum. Kita manusia berdosa, kita manusia yang sudah memberontak sama Allah, kita manusia yang harusnya mati kekal, harusnya dijatuhkan ke dalam maut. Tapi Yesus, Allah Tritunggal yang sangat baik, mengaruniakan Yesus Kristus, Allah jadi manusia, berjalan bersama dengan manusia, dan dia yang tidak pernah salah, dia yang sempurna, dia dipersalahkan, dia dijatuhi hukuman yang paling mengerikan pada masa itu dan bahkan masa kini.
Dia menanggung semua penderitaan kita. Dia menebus hidup kita, darahnya tercurah untuk kita. Dan itu membuat kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sekarang kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Tabir Allah terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah menandakan kalau ini semua adalah rencana Tuhan. Bukan perbuatan kita. Terbelah dua. Artinya apa? Tidak ada batasan lagi antara manusia dan dengan Tuhan. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Yang mungkin sampai hari ini kita sering dengar, tapi saya sangat sedih. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak hidup seperti Kristus telah berkorban untuk dirinya sendiri. Firman Tuhan berkata kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia semua penderitaan kita. Firman Tuhan juga berkata kalau Kristus tidak bangkit, maka setiap ibadah kita sia-sia. Kita masih hidup dalam keterikatan, kita masih hidup dalam kepahitan, kita masih bersungut-sungut, kita tidak mengenal Tuhan, kita hidup dalam ketakutan. Kita tidak tahu kita harus ngapain. Kita tidak jelas arah hidupnya kemana-mana. Kalau Kristus tidak bangkit, kita adalah orang yang paling malang di antara segala manusia. Tapi karena Kristus bangkit, firman Tuhan berkata kita adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang udah kita lakukan, bahkan kita tidak membuat apa-apa waktu kita diselamatkan sama Tuhan. Tuhan sendiri yang mengintervensi hidup kita dan Dia menyelamatkan kita. Dia mengubahkan hidup kita. Tapi sayangnya, kenapa sekarang banyak anak Tuhan hidup seakan-akan Kristus tidak bangkit? Jesus set us free. Ya, kita tahu Kristus sudah berkorban 2000 tahun lalu untuk kita. Tapi sampai hari ini banyak anak Tuhan yang hidup seakan-akan Kristus gak bangkit. Seakan-akan mereka tidak dimerdekakan dari dosa. Mereka masih hidup dalam belenggu dosa. Maka hari ini saya mau ajak kita untuk sekali lagi memahami Injil Tuhan Yesus Kristus. Sebab ini adalah berita yang bisa memerdekakan kita. Berita sukacita yang bisa mengubah hidup kita. Yang pertama di dalam ayat 14 dikatakan kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia, mohon maaf. Tidak di bawah hukum Taurat. Kita tahu hukum Taurat ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu nanti dibedah lagi, dibagi-bagi lagi oleh bangsa Israel. Ada begitu banyak ketentuan yang manusia harus ikuti supaya dia bisa mencapai kekudusan yang sempurna. Ada banyak ketentuan yang harus manusia ikuti supaya dia bisa mencapai standarnya Tuhan. Bukan karena Tuhan benci manusia, tidak, tapi supaya manusia bisa datang ke Tuhan, itulah ada Taurat. Itulah fungsi ada hukum Taurat. Kenapa? Itu adalah ketetapan Tuhan. Karena Tuhan kudus dan kita tidak kudus. Dan saya mau perkatakan, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini, siapapun tidak akan ada yang sanggup untuk memenuhi hukum Taurat. Itu yang bikin kita terbelenggu. Itu yang bikin manusia dari dulu sampai sekarang, di perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya terbelenggu. Kenapa? Karena semua mencoba untuk mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan kasih Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan keselamatan. Mereka mencoba untuk memenuhi semua itu. Alhasil, saya mau perkatakan, yang mereka lakukan adalah sia-sia. Yang mereka lakukan sia-sia. Kita bisa lihat begitu banyak kegagalan orang untuk berusaha untuk mendapatkan kasih Tuhan. Manusia akan selalu gagal dengan usahanya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak bekerja seperti itu, teman-teman. Kasih karunia tidak bekerja seperti itu. Diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita rajin pelayanan, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita beri perpuluhan, bukan karena kita paling pinter di kelas, bukan karena kita ngerjain ini dan itu, bukan karena itu kita selamat. Tapi kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan sangat baik. Kita gak layak, kita harusnya dibinasakan. Tapi Dia turun ke dunia karena begitu besar kasih Allah. Dia berkorban buat kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Sayangnya sekarang pemahaman kita, kebanyakan kita masih hidup dalam belenggu Taurat. Saya tidak berkata kita tidak boleh melakukan hukum Taurat ya, kita harus melanggar semua. Tidak seperti itu. Tapi mindset kita tentang hukum itu loh. Contohnya seperti ini, banyak orang mengikuti kebaktian, melakukan perintah Tuhan. Semuanya itu supaya dia diberkati. Betul gak? Contohnya ketika kalian mau ujian, saya bisa yakin. Senin kalian ujian yang paling susah, dosen paling killer. Soalnya paling rumit lah, soalnya cuma 5 tapi beranak semua. Terus jawabannya bisa 1 buku sendiri. Hari Minggu saya yakin, kalian saat teduh, kalian baca Alkitab, gereja 2 kali ibadah dah.
Altar call 2 kali maju, 2 kali maju. Pelayanan sekalian habis itu. Atau kalau bisa ke 3 gereja sekaligus. Dan semuanya kalian berdoa, Tuhan biarlah besok aku bisa menjalankan ujian dengan baik. Atau mungkin kalian hari Senin setelah ujian, kalian mau pergi keluar kota. Dan di situ kalian baru dekat sama Tuhan. Kalau misalnya nanti aku gak doa, jangan-jangan di tengah jalan aku bakal kena musibah nih. Ban motorku pecah, aku jatuh, aku nyasar, ada hujan badai, atau tiba-tiba di tengah jalan aku ditelepon diputusin sama pacarku terus tiba-tiba langsung drop kayak gitu. Makanya aku harus berdoa. Seringkali kita masih hidup dalam belenggu itu, kita gak paham kasih karunia. Orang Kristen tidak melakukan segala sesuatu ini supaya selamat, tidak. Kita tidak melakukan segala yang Tuhan perintahkan kepada kita supaya semata-mata kita diberkati, tidak. Tapi kita melakukan semuanya karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena Tuhan sudah memberikan kasihnya kepada kita. Kita sudah dibayar lunas. Tuhan sudah berkorban buat kita, makanya kita berbuat baik. Jadi kita tidak melakukan semua hukum Taurat itu semata-mata supaya selamat. Kenapa? Karena apa yang membedakan kita dengan orang lain? Karena itu tidak bisa dikatakan cinta, teman-teman. Kalau teman-teman datang ke gereja, teman-teman ikut semua kebaktian, teman-teman pelayanan, teman-teman baca firman Tuhan supaya teman-teman diberkati. That is not love, itu bukan cinta. Itu namanya transaksi. Ketika yang teman-teman inginkan sudah diberikan sama Tuhan, saya nggak bisa pastikan, saya nggak yakin teman-teman akan tetap cinta, akan tetap melakukan semua itu. Tidak, Tuhan tidak mau seperti itu. Makanya dia tidak berikan jalan, dia tidak berikan cara, dia tidak berikan peraturan, dia tidak berikan langkah-langkah supaya kita bisa ke surga. Tuhan gak bilang ikutilah jalan ini. Tuhan Yesus gak bilang sana, pergi ke sana, kamu akan pergi ke surga. Tapi dia turun ke dunia dan dia bilang sama kita, akulah jalan. Itu yang membedakan semuanya. Bayangkan. Karena dia tahu manusia gak akan bisa nyampe ke surga dengan kekuatannya sendiri. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu itu cuman untuk nyampe ke surga, saya yakin di surga kalian akan bosan. Kalian akan sangat bosan. Dan kalian akan sombong. Karena bilang, oh aku bisa nyampe sini semua karena usahaku. Aku bisa nyampe sini semua karena kebaikanku. Kita lihat ada orang yang rumahnya besar karena dia melakukan baik. Ada orang yang ini. Saya percaya tidak seperti itu, teman-teman. Tapi kita semua diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Maka hari ini jangan sampai, kalau saya pakai istilah ya. Waktu itu saya pernah khotbah tentang bucin. Saya definisikan bucin seperti ini. Bucin itu adalah orang-orang yang melakukan sesuatu antara dua. Satu, untuk mendapatkan cinta. Atau yang kedua, takut cintanya pergi dari dia. Betul gak? Para bucin katakan amin. Amin. Saya bisa dengar dari rumah masing-masing ada begitu banyak orang yang berkata amin tadi. Tidak bercanda. Jadi kalau misalnya pacarnya baru bilang, sayang maaf ya nanti aku gak bisa ngantar kamu. Nah biasanya kan oke, E-nya itu ada 4, itu tandanya dia baik-baik saja kan. Tapi ini OK-nya gak ada E-nya, jadi cuman O sama K kayak gitu. Terus online-nya langsung hilang, tek kayak gitu. Nah itu kan celaka kan artinya kan, oh enggak ini pasti dia marah tuh kayak gitu. Oh enggak dia sayang maaf, aku akan batalin semua interview kerjaku dan tes CPNS-ku, aku akan jemput kamu kayak gitu. Nah itu kan namanya bucin. Demi cintanya, dia takut cintanya kehilangan kayak gitu. Terus dia batalkan semua yang penting, ini cuman contoh gak berlaku. Nggak selalu berlaku. Atau mungkin untuk mendapatkan cinta dia rela lakukan apa saja. Sampai hal-hal yang aneh. Pergi ke sana, hujan-hujanan, jual ini, jual itu. Bucin seperti itu. Makanya namanya budak cinta. Diperbudak sama cinta. Untuk dapetin cinta dia rela lakuin apa aja. Atau untuk tidak kehilangan cinta dia rela kehilangan apa saja. Jangan sampai kita seperti itu. Kita sama Tuhan seakan-akan kita budak cinta. Seakan-akan kita orang yang diperbudak seperti itu, yang ketakutan. Oh kenapa kayak gini ya, kalau aku gak ngelakuin ini nanti pasti Tuhan gak berkati aku, pasti Tuhan gak selamatkan aku. Enggak kayak gitu. Kita bukan budak cinta, budak melakukan segala sesuatu untuk cinta. Tapi kita dikatakan kita jadi anak-anaknya Tuhan. Kita bukan budak, kita anak, kita dimerdekakan. Anak tidak melakukan segala sesuatu seperti budak, tapi anak melakukannya karena dia sudah dicintai. Karena dia sudah dikasihi, karena dia tahu hati Bapaknya. Maka kita melakukan semua itu bukan sekedar supaya diberkati teman-teman. Saya percaya Tuhan akan berkati. Tapi kalau motivasi kita memberi supaya diberi balik, itu salah besar. Karena kita akan sangat kecewa. Karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kita. Apa? Yesus yang berkorban buat kita. That is our everything. Amin. Mari kita buka ayat 15.
Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ayat 17, ayat yang ke-16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Maaf, tadi ayat 15 maksud saya. Nah di sini Paulus berkata, jadi gimana? Apakah karena kasih karunia kita bebas sekarang berbuat dosa? Oh, orang Kristen enak ya, udah diampuni dosanya di kayu salib. Udah ditebus semuanya sama Tuhan Yesus. Jadi saya bisa hidup semena-mena saya. Sekali-kali tidak, kata Paulus. Sekali-kali tidak. Ada dua musuh dari Injil, teman-teman. Yang pertama saya sebut antinomianisme. Yang pertama itu legalisme. Ini kita sedikit belajar. Legalisme itu yang tadi. Seperti ahli-ahli Taurat. Mereka menjalankan sesuatu supaya dilihat orang. Terlalu fokus untuk memenuhi perintah untuk kebutuhan mereka sendiri. Mereka lupa akan kasih Tuhan. Minimal di satu sisi namanya antinomianisme. Di sudut yang paling kanan adalah mereka bebas berbuat semena-mena mereka. Sebebas mereka mau ngapain aja. Karena mereka tahu kasih Tuhan itu tidak terbatas. Itu salah. Dua-duanya ini sama-sama mencelakakan. Hati-hati. Jadi karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Tuhan mengasihi kita. Bukan berarti kita harus terus betul-betul menyiksa diri kita dengan mencoba memenuhi semua peraturan, tapi di satu sisi juga kita tidak boleh semena-mena kita sehingga kita sembrono kayak gitu. Karena balik lagi, kuncinya adalah kita tidak boleh gagal paham tentang kasih Tuhan. Karena Jesus set us free. Tadi saya udah bacakan di ayat 16. Mari kita buka lagi ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah teman-teman, saya mau katakan, manusia itu tidak mungkin tidak menyembah sesuatu. Manusia pasti menyembah sesuatu. Tuhan ketika membebaskan kita, dia tidak cuma membiarkan kita seperti itu. Dia tidak cuma melepaskan kita. Dia tidak cuma oh ya udah masalah dosamu selesai, enggak. Tapi dikatakan apa? Sekarang Tuhan tinggal di dalam kita, dalam pribadi Roh Kudus. Bapa bahkan enggak pernah meninggalkan kita. Yesus berjalan bersama dengan kita. Artinya apa? Pengorbanan Yesus yang memerdekakan kita enggak cuma menyelesaikan masalah-masalah dosa kita, tapi juga itu membuahkan ada satu hubungan yang manusia miliki dengan Tuhan. Ini enggak mungkin terjadi di dalam situasi-situasi lain, di dalam kepercayaan lain, teman-teman. Saya mau katakan, hanya kita yang diajarkan ketika berdoa memanggil Bapa kami yang ada di dalam surga. Tuhan tidak sekedar melempar buku petunjuk, Tuhan tidak sekedar melempar, ini supaya kamu bisa ke surga kamu lakukan ini. Atau Tuhan tidak sekedar susah dicari kemana-mana. Tuhan bukan, pokoknya kalau kamu mau ketemu sama aku, kamu pergi ke sini, kamu bawa ini. Enggak lagi. Tapi Tuhan berkata, Bukan kita duluan yang bilang Tuhan aku mau cari Tuhan. Tapi Tuhan duluan yang berkata, kemanapun kamu pergi, aku menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Bahkan di dalam Efesus 2 dikatakan, kamu telah dibuat menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bahkan Tuhan tinggal di dalam kita. Ada hubungan antara manusia dengan Tuhan yang melampaui akal kita. Ada hubungan, ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Artinya apa? Teman-teman, kita tidak bisa hidup sembrono berarti. Ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa, bukan berarti kita seenaknya untuk berbuat dosa, enggak. Tapi kita hidup bersama dengan Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat amat mahal yang tidak dimiliki siapapun yang ada di dunia ini. Tapi cuman oleh kita, anak-anaknya Tuhan. Wow. Saya gak bisa bayangkan ada orang yang sangat benci sama saya, ada orang yang melakukan hal yang sangat buruk sama saya. Misalnya, saya orang yang membuat dia, saya orang yang membuat dia berhasil, saya orang yang mengasihi dia, saya kasih semuanya. Lalu dia mengkhianati saya, terus dia pergi begitu saja. Lalu tiba-tiba saya gak bisa bayangkan kenapa saya mau mengorbankan hal yang berharga buat saya supaya dia bisa kembali lagi. Supaya dia bisa tidak dihukum. Saya gak tahu, kekuatan manusia gak bisa kayak gitu. Tapi Tuhan seperti itu. Kita menentang Tuhan. Kita melawan Tuhan. Kita memberontak sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak menghukum kita.
Tuhan tidak membiarkan kita seperti itu saja, tapi Dia menanggung hukuman kita. Dan Dia mengambil kepemilikan maut atas kita, kepemilikan dosa atas kita. Dulu kita dimiliki sama dosa, Tuhan berkorban buat kita. Sekarang kita dimiliki sama Tuhan. Kalian coba bayangkan deh, ada orang yang berkhianat sama kalian. Terus ada satu occasion yang bikin kalian bisa untuk membuat dia itu sekarang jadi yang punya kuasa atas dia itu kalian. Bayangkan. Sekarang bayangkan kan, dia udah jahat sama kalian, terus tanda kutip dia itu dibeli terus jadi milik kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin kita akan, sekarang kamu jadi babuku ya. Sekarang kamu jadi hambaku. Apapun yang aku kerjakan, kamu harus lakukan ini. Apapun yang aku suruh, kamu harus perbuat. Atau kita bakal hukum dia. Saya bisa bayangkan teman-teman. Dengan darah yang sangat mahal, dengan harga yang mahal kita dibeli. Apa yang Tuhan lakukan kemudian? Apakah Dia menghukum kita? Apakah Dia jadikan kita babunya? Dia jadikan kita sebagai sesuatu yang disuruh-suruh yang tidak punya kehendak seperti itu? Enggak. Tapi Tuhan katakan, kamu sekarang adalah anak-anakku. Kamu adalah anakku. Aku mengasihimu. Dia berikan kita hidup baru. Dia berikan kita harga yang baru. Dan Dia masih percayakan kepada kita kasihnya, hubungan dengan Tuhan. Begitulah seberapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari situ kita bisa masuk ke ayat 18 yang jadi ayat tema kita. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Karena kita anak-anak Tuhan, kita tidak lagi hamba dosa teman-teman. Ketahuilah, kalian tidak lagi terikat, kalian tidak lagi terbelenggu. Kalian mungkin bilang, aku tidak bisa terlepas dari dosa ini, aku tidak bisa terlepas dari masalah ini. Oh ya, mungkin kita sama-sama berjuang, kita manusia yang rusak, kita manusia berdosa. Tapi ketahuilah satu hal, statusmu itu apa? Keterikatanmu dengan dosa tidak menghalangimu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah tebus engkau, saya percaya akan ada kekuatan yang daripada Tuhan yang membuat engkau bisa dibebaskan. Kita dimerdekakan, kita jadi hamba kebenaran. Hidup kita sekarang udah punya nilai yang baru. Makanya anak-anak Tuhan, kalian akan sangat frustrasi ketika kalian pergi kemana-mana. Kalian coba kejar ambisi kalian kejar cinta kalian untuk menemukan nilai dalam hidup. Ada orang yang pergi ke sana, dia pikir lulus dengan IPK paling tinggi, dia dapat kerja yang bagus, dia tidak diomongin sama tetangga, dia dapat kerja yang digaji sampai pensiun, punya rumah 2, punya mobil 1, dipikir itu bisa memberikan pemenuhan kepuasan sama dia. Tidak. Ada orang yang ngejar cewek, kalau misalnya cewek ini suka sama dia, artinya dia bisa mendapatkan satu status. Tidak. Kalian tidak akan pernah puas, tidak akan pernah mengajar itu. Bahkan semua itu akan sia-sia, semua akan habis. Tapi status kalian ditentukan oleh apa yang sudah Tuhan lakukan buat kalian. Kalian harus sadar kalau kalian sebenarnya adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Orang yang berdosa yang ditebus sama Tuhan, yang harusnya mati. Tapi Tuhan katakan, kamu adalah anak-anakku yang aku kasihi. Itu yang bikin kita bebas. Bebas di sini maknanya, kita tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang fana. Bukan berarti dapat IPK bagus itu salah ya teman-teman. Tidak. Tapi itu tidak segalanya. Tapi harta kita enggak segalanya. Masa depan kita enggak segalanya. Bayangkan, kalian dimerdekakan dari menanggung hidup kalian sendiri. Orang-orang yang masih terbelenggu, dia harus mikirin abis ini aku kemana? Abis ini aku gimana? Kalau dia udah dapat semua kekayaan pun, pas sudah mau mati dia mikir, abis ini aku mau kemana? Apa yang ada setelah kematian? Aku harus menanggung semua kesalahanku. Yaitu mati kekal. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi Tuhan merdekakan kita. Dan Dia bahkan bilang, semua janji-janji yang Dia berikan sama kita itu diberikan sama kita. Semua janji-janji yang indah. Hari esok kita itu ada dalam tangannya. Bahkan sampai kekekalan pun kita ada bersama dengan Tuhan. Artinya kita tidak ditentukan lagi oleh apa yang ada di dunia ini teman-teman. Dan saya mau katakan, janganlah kejar semua yang ada di dunia ini ketika kita sudah dimerdekakan. Jangan sekedar mengejar kebahagiaan. Kejarlah memuliakan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Kejar kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, muliakan Tuhan. Saya percaya kebahagiaan bukanlah satu tujuan. Kemapanan
atau kelimpahan yang Tuhan Yesus bilang itu bukan satu tujuan. Itu adalah akibat. Kebahagiaan bukan tujuan tapi adalah akibat. Akibat dari kita memuliakan Tuhan. Karena kita orang yang sudah dimerdekakan, kita tidak dibelenggu lagi oleh hal-hal yang fana. Ini yang terakhir, kita baca sama-sama ayat yang ke-19, 1, 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Tuhan menebus kita dan memerdekakan kita. Saya percaya supaya tujuan hidup kita gak sia-sia lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin mikir untuk apa aku hidup, kenapa setelah aku lakukan segala sesuatu ini sepertinya semuanya sia-sia. Setelah aku ngerancanain bakal ada acara Paskah yang bagus, bakal ada kegiatan ini, tiba-tiba ada virus besar yang melanda dunia kita yang membuat kita gak bisa ngelakuin apa aja. Itu baru bikin acara ya teman-teman, kita masih level bikin acara. Ada teman-teman kita di luar sana yang harusnya nikah bulan-bulan ini, tapi mereka batal sama pernikahan mereka. Dan saya bisa bayangkan betapa pusingnya mereka. Tapi ketika kita sudah dimerdekakan, kita udah tenang. Kenapa? Karena situasi apapun yang ada di dalam dunia, goncangan apapun itu tidak akan menentukan tujuan hidup kita. Kekacauan seperti apapun gak akan menentukan tujuan hidup kita. Kita udah dibeli lunas sama Tuhan, dimerdekakan. Artinya hidup kita sekarang ada dalam tangan Tuhan. Itu bukan berarti semua akan baik-baik saja, ingat. Bukan berarti kalian gak akan ngalamin badai, gak akan ngalamin masalah, enggak. Tapi walaupun ada masalah, Tuhan akan nyatakan ada kemuliaan Tuhan di balik semua itu. Tuhan akan selalu beserta dengan kalian. Dia akan berjalan bersama kalian, bahkan membawa kalian melewati semua itu. Dan kalian akan lihat, oh ini rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa tenang di tengah segala goncangan dunia karena kita udah dimerdekakan. Artinya apa? Hidup kita bukan punya kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ini yang bikin saya tenang jujur selama wabah pandemi ini teman-teman. Tenang, kenapa? Karena kita udah pasti saya ditebus sama Tuhan. Saya dikasihi sama Tuhan. Kalau aku mati pun aku tahu aku bersama siapa. Aku tidak perlu ketakut lagi, aku tahu aku bersama siapa. Tapi kalau sampai sekarang di tengah semua hal yang mematikan, di tengah semua bencana, di tengah semua goncangan, kalian masih diberi nafas kehidupan sama Tuhan. Artinya masih ada hidup yang mau Tuhan suruh kalian untuk hidupi. Masih ada rencana Tuhan, masih ada rancangan Tuhan yang perlu untuk kalian genapi dalam hidup ini. Dan semua kita bisa lakukan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah kabar sukacita. Itulah kabar yang luar biasa. Pujian yang tadi kita nyanyikan, baitnya, bahkan seluruh pengabdianku tak akan bisa membalas kesetiaan-Mu Tuhan. Di surga nanti gak akan ada orang yang bilang, Tuhan aku udah lakukan ini, aku udah lakukan ini, aku udah lakukan ini. Aku pantas buat masuk ke dalam sini. Enggak. Tapi kita akan sama-sama sadar, Tuhan aku orang berdosa. Saya yang udah menyampaikan firman pun, saya orang yang rusak. Saya berdosa. Hamba-hamba Tuhan lainnya juga. Tapi ketika udah nyampe surga, itu seperti kita orang yang hampir mati, tapi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena Kau sudah menebusku. Kau sudah menyelamatkanku. Harusnya aku gak dapat semua ini, tapi sekarang aku bisa seperti ini, semua karena Tuhan baik. Oleh karena itu, hidupmu jangan sampai disia-siakan. Hiduplah seperti orang yang sudah merdeka. Bukan bebas berbuat dosa, tapi mengasihi Tuhan, tapi mengerjakan kehendak Tuhan. Disitulah kepuasan kita akan didapatkan. Jesus set us free. Jesus memerdekakan kita. Itulah kabar baik untuk kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Thank you Jesus. Mari kita ingat karya Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus yang memberikan makna baru bagi hidup kita. Mungkin selama ini omongan orang membuat kita rendah diri, atau mungkin masa lalumu yang kelam
membuatmu merasa aku gak akan bisa punya hari depan yang penuh pengharapan, atau aku gak punya masa depan, atau mungkin kau merasa dirimu gak berharga karena kau jatuh dan jatuh dalam dosa yang sama. Tapi hari ini ingatlah, ada Tuhan yang mengasihimu, ada Tuhan yang sudah jadi manusia, mati di kayu salib, menebus dosa-dosamu, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kamu tidak lagi hamba dosa, tapi kamu adalah anak-anak Allah. Sadarilah statusmu sebagai anak-anak Tuhan. Dan dia berani bilang, apapun keadaanmu, apapun latar belakangmu, apapun situasimu, seberapa kelam pun masa lalumu, tapi karena kamu anakku dan kamu sudah dimerdekakan, masa depanmu penuh dengan pengharapan. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi dia yang mencari kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan, tak terselami, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anakmu yang sekarang menonton tayangan ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun situasi mereka hari ini, biarlah Injil-Mu yang diberitakan membawa ketenangan, membawa damai sejahtera, bahkan membawa kemerdekaan pada mereka Tuhan Yesus. Mampukan mereka untuk melihat kalau Engkau sangat mengasihi mereka, dan mereka bukan lagi hamba dosa. Mereka tidak lagi hidup untuk kebinasaan, tapi mereka hidup untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Maka biarlah dalam setiap langkah mereka, dalam setiap hari-hari mereka, mereka mencari wajah-Mu terus Tuhan. Mereka terus rindu untuk memuliakan Tuhan, karena disitulah letak kebahagiaan dan kepuasan kami semua Tuhan Yesus. Berkati setiap kuliah mereka, berkati apapun yang sedang mereka kerjakan sekarang Tuhan. Di tengah situasi-situasi yang sulit ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, saat ini juga kami disadarkan kalau kami akan selalu punya pengharapan, karena Tuhan sudah sangat mengasihi kami dan memerdekakan kami. Maka biarlah kami semua mau hidup sebagai hamba kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Firman-Mu telah selesai disampaikan, tapi hamba percaya Roh-Mu akan terus berbicara kepada setiap kami, membangun manusia roh kami, membangun akal budi kami, sehingga nanti kami tiba di garis akhir. Kami telah sempurna dikuduskan dan kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Ini kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kita. Amin. Ada satu bagian yang sangat memberkati saya, yaitu di bagian dimana bahwa ketika kita diterpa badai, ketika kita diterpa masalah, goncangan, tapi kita masih bisa bernafas hingga hari ini, detik ini, itu adalah satu kasih bukti Tuhan untuk kita hingga saat ini. Amin. Amin. Mari, karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan, mari kita berikan kemuliaan yang terbaik, sorakan yang terbaik bagi Dia. Biar segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Come on. Berikan yang terbaik bagi Dia, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata.
kita akan akhiri ibadah kita pada kali ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami mencoba untuk mengatakan semua kebaikan-Mu dan semua karya-Mu, kami percaya Tuhan Yesus kami tidak akan sanggup Bapa. Maka dari itu kami mau perkatakan, kalau begitu banyak karya kebaikan-Mu, begitu banyak kasih-Mu yang boleh kami lihat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh memuji Tuhan, kami boleh dengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami semua bertumbuh dalam kebenaran-Mu sehingga kami semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berdoa, kami serahkan bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami perkatakan shalom Indonesia, diberkatilah Indonesia. Biarlah ada damai sejahtera Tuhan atas Indonesia, berkati setiap pemimpin kami Tuhan Yesus, presiden, wakil presiden, semua menteri dan jajarannya. Kami percaya biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kampus Amikom Tuhan. Kami berdoa buat kampus ini Tuhan. Biarlah kampus ini boleh dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Biarlah ada penggenapan rencana-Mu atas kampus ini Tuhan. Untuk setiap tenaga kependidikan, setiap mahasiswa, setiap staf yang ada. Biarlah mereka semua boleh dilimpahi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan kami rindu Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu yang ada di kampus ini, kami boleh dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu. Menjadi pembawa kabar sukacita-Mu di kampus ini Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang ada di kampus kami boleh melihat Engkau dari dalam diri kami. Dan kami percaya kampus kami akan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat IKNA Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat organisasi, buat komunitas, buat keluarga ini Tuhan. Kami percaya semuanya ada bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kehebatan seseorang, tapi semua karena kemurahan Tuhan dan karena kuasa Tuhan. Maka dari itu biarlah IKNA terus mengandalkan Engkau dalam setiap pelayanannya. Mereka tidak sekedar melibatkan Engkau dalam rencana mereka, tapi mereka terlibat di dalam rencana Tuhan. Sehingga kerajaan-Mu boleh diperluas Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh dipakai untuk memuridkan jiwa-jiwa yang ada. Untuk memuridkan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya ketika mereka lulus Tuhan. Mereka akan menjadi pembawa terang. Mereka akan menjadi pemberita Injil. Mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang radikal, yang siap terjun ke bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Kau akan pakai IKNA untuk mengubahkan banyak hal. Pakai mereka di luar dari apa yang bisa mereka bayangkan, apa yang bisa mereka pikirkan Tuhan. Dan ajar mereka untuk terus bersandar di dalam rencana Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Bapak biar Engkau berkati mereka, berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga buat setiap kami Bapak, di tengah masa-masa sulit ini biar kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun ada masalah, ada kesukaran, ada penderitaan, ada badai, tapi Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan kami adalah anak-anak yang lebih dari pemenang karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Maka dari itu kami percaya kami punya damai sejahtera yang melampaui akal kami. Kami punya sukacita karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Bahkan jadikan kami pembawa harapan, pembawa damai sejahtera, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada di tengah situasi ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami Bapak, kami telah selesai dan kami percaya Kau akan terus berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Mari teman-teman sama-sama kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih karunia-Nya daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai Engkau, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama berdoa. Mari kita yang mengimani bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, demikianlah ibadah Paskah IKNA tahun 2020. Semoga teman-teman dan saudara-saudara semua bisa mendapat makna dari Paskah tahun ini. Terima kasih juga kepada pemain musik yang sudah mau melayani. Kemudian kru di belakang yang tidak terlihat, terima kasih sudah mau melayani. Nah, demikianlah Paskah IKNA tahun 2020.
Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar pengorbananmu. Shalom, salam sukacita di dalam Yesus Kristus. Saya bersyukur di tengah keadaan saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Paskah kita walau secara online, tidak mengurangi rasa untuk menikmati hadirat Tuhan. Saya juga bersyukur atas penyertaan Tuhan di mana awal dari terbentuknya panitia sampai saat ini kami sungguh diberikan hikmat, kami sungguh diberikan akal budi untuk kami bekerja sama seia sekata di dalam Yesus Kristus. Harapan saya melalui Paskah tahun ini adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus boleh membawa pengharapan baru dan membebaskan kita semua dari kuasa belenggu dosa. Tema Paskah IKNA tahun ini adalah Jesus Set Me Free, di mana dahulu kita menjadi hamba dosa dan melalui kematian Yesus di kayu salib membawakan kita pengharapan dan sukacita yang baru sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Paskah tahun ini adalah menjadi momentum untuk kita mengenal Yesus lebih dalam lagi dan kita tinggal di dalam Yesus untuk selama-lamanya. Saya Gabriel Kesian Ilham Sateno, Jesus Set Me Free, God bless you. Shalom, selamat sore teman-teman semua. Gimana nih kabarnya, pada sehat kan ya? Puji Tuhan, saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus karena berkat rahmat limpahan dan lindungannya kita dapat melaksanakan ibadah online Paskah IKNA 2020 dengan lancar tanpa adanya kekurangan suatu apapun. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang ketiga, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman dan para jemaat yang telah berpartisipasi dan mengikuti ibadah online kita dari awal, pertengahan hingga selesainya. Saya berharap di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita selalu dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, patuhi selalu himbauan dari pemerintah, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, kami dari divisi acara mengucapkan Selamat Hari Paskah 2020. God bless you and keep on fire. Shalom teman-teman semua, selamat Hari Paskah, selamat menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Karena kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran. Jesus set me free. Salam teman-teman semuanya, kami dari divisi PDD mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Semoga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah IKNA 2020, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Paskah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bejal Camry. Nama saya Diego Simsatures dari Panitia Kegiatan Acara Paskah Organisasi Ikatan Nasrani Amikum Yogyakarta Divisi Hubungan Masyarakat mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah dan memberkati. Kami dari Divisi BPH mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020. Jesus set me free. God bless you.